Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam Klasik dan Modern Dr. Muhammad Arfan MPDI, serta sahabat-sahabatku mahasiswa pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya. Langsung saja saya akan menyampaikan makalah yang berjudul Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Masa Orde Lama. Sebelum saya masuk pokok pembahasan, perlu saya sampaikan bahwasannya sejarah dapat memberikan landasan atau titik tolak terjadinya berbagai peristiwa. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dan saling berpengaruh antar peristiwa di dalam gerak dan perubahan. Oleh karena itu, sejarah memberikan landasan bagi kaum pelajar dan praktisi kehidupan untuk mengamati dan mengubah dunia baik pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Dengan mengetahui arti dan kaidah-kaidah peristiwa yang terjadi pada masa yang silam, maka manusia diharapkan akan mampu menempatkan diri serta menata lingkungannya dalam usaha menciptakan kehidupan yang lebih baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Rumusan masalah yang akan saya sampaikan adalah bagaimana pola dan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia pada masa Orde Lama. Yang pertama adalah kebijaksanaan pendidikan secara umum. Setelah bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus tahun 1945 oleh putra terbaik bangsa kita, yaitu Soekarno-Hatta, maka penyelenggaraan pendidikan agama ini mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Ini dibuktikan dengan pemerintah memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat atau BPKNP. Maka dengan segera Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pertama Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantoro, mengeluarkan instruksi umum yang memerintahkan kepada semua kepala sekolah dan guru untuk mengibarkan sang merah putih pada setiap hari di halaman sekolah, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menurunkan bendera Jepang dan menghentikan nyanyian lagu kebangsaan Jepang Kimigayo, menghapus bahasa dan upacara yang berasal dari Jepang, memberikan semangat kebangsaan kepada murid yang tujuannya untuk memberikan semangat nasionalisme kepada siswa-siswa di lembaga pendidikan. Guna penyesuaian dengan cita-cita bangsa Indonesia yang baru merdeka itulah maka pendidikan mengalami perubahan dalam hal yang pertama, kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia, landasan ideal pendidikan di Indonesia, tujuan pendidikan Indonesia, sistem persekolahan di Indonesia. Terkait dengan pemberian kesempatan belajar yang diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia, hal ini merupakan aspirasi mutlak yang dikehendaki oleh seluruh rakyat Indonesia dan dijamin dalam konstitusi. Adapun terkait dengan landasan ideal pendidikan di Indonesia, maka Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia sebagaimana tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai landasan ideal pendidikan di Indonesia. Walaupun dalam kurun waktu 1945 sampai 1950 Indonesia mengalami beberapa kali perubahan undang-undang dasar
dikarenakan situasi politik dan kondisi ekonomi yang kita alami karena kita baru merdeka. Terkait dengan tujuan pendidikan, pemerintah Orde Lama menegaskannya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Bab 2 Pasal 3 yang berbunyi, tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Sedangkan penataan secara terorganisasi sistem persekolahan baru dilakukan setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Dengan itu maka tujuan dan fungsi Departemen Agama yang dirumuskan pada tahun 1967 adalah sebagai berikut. 1. Mengurus serta mengatur pendidikan agama di sekolah-sekolah serta membimbing perguruan agama. 2. Mengikuti dan memperhatikan hal yang bersangkutan dengan agama dan keagamaan. 3. Memberi penerangan dan penyuluhan agama. 4. Mengurus dan mengatur peradilan agama serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hukum agama. 5. Mengurus dan memperkembangkan IAIN, perguruan tinggi agama swasta dan pesantren luhur serta mengurus dan mengawasi pendidikan agama pada perguruan tinggi. Yang keenam, mengatur, mengurus dan mengawasi penyelenggaraan ibadah haji. Selanjutnya, keadaan pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Ada dua hal yang penting berkaitan dengan pendidikan Islam pada masa Orde Lama, yaitu 1. Pengembangan dan pembinaan madrasah. Yang kedua, pendidikan Islam di sekolah umum. Pengembangan dan pembinaan madrasah. Madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan diakui oleh negara secara formal pada tahun 1950. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah pada pasal 10 menyatakan bahwa untuk mendapatkan pengakuan Departemen Agama, madrasah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit 6 jam seminggu secara teratur di samping pelajaran umum. Jenjang pada sistem madrasah pada masa itu terdiri dari 3 jenjang. 1. Madrasah ibtidaiyah dengan lama pendidikan 6 tahun. Madrasah sanawiyah pertama pendidikan 4 tahun. Yang ketiga, madrasah sanawiyah atas pendidikan 4 tahun. Selanjutnya, perkembangan madrasah yang cukup penting pada masa Orde Lama adalah berdirinya madrasah pendidikan guru agama atau PGA dan pendidikan hakim Islam negeri atau PHIN, dan perkembangan perguruan tinggi Islam khusus terdiri dari fakultas-fakultas keagamaan mulai mendapat perhatian pada tahun 1950. Pada tanggal 12 Agustus tahun 1950, Fakultas Agama UII dipisahkan dan diambil alih oleh pemerintah. Pada tanggal 26 September tahun 1951 secara resmi dibuka perguruan tinggi baru dengan nama PTAIN atau Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di bawah pengawasan Kementerian Agama. Pada tahun 1957 di Jakarta didirikan Akademi Dinas Ilmu Agama atau ADIA. Akademi ini bertujuan sebagai sekolah latihan bagi para pejabat yang harus
berdinas di Kementerian Agama. Yang kedua, pendidikan agama Islam di sekolah umum. Peraturan resmi pertama tentang pendidikan agama di sekolah umum dicantumkan dalam Undang-Undang Pendidikan tahun 1950 nomor 4 dan Undang-Undang Pendidikan tahun 1954 nomor 20. Pada tahun 1950 hanya berlaku untuk Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta. Sebelumnya ada ketetapan bersama Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Departemen Agama yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni tahun 1951. Ketetapan itu menegaskan bahwa satu, pendidikan agama diberikan mulai kelas 4 sekolah rakyat selama 2 jam per minggu. Yang kedua, di sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas atau umum dan kejuruan diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu. 3. Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sebanyak 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua walinya. 4. Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama. 5. Pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Itulah ketetapan bersama Departemen Agama dan Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Kemudian dalam bidang kurikulum pendidikan agama diusahakan penyempurnaan untuk itu dibentuk suatu kepanitiaan yang dipimpin oleh Kiai Haji Imam Zarkasi dari Pondok Gontor Ponorogo. Kurikulum tersebut disahkan oleh Menteri Agama pada tahun 1952 pada bulan Desember tahun 1960 saat sidang pleno MPRS diputuskan sebagai berikut. Melaksanakan manipol usdek di bidang mental atau agama kebudayaan dengan syarat spiritual dan material agar setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadian dan kebangsaan Indonesia serta menolak pengaruh buruk kebudayaan asing. Dari makalah yang sudah saya sampaikan bisa saya simpulkan bahwasanya pola dan kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Lama ini mengalami siklus, mengalami dinamika karena situasi politik dan ekonomi. Kemudian adapun implikasi real dari beberapa kebijakan tersebut, yang pertama adalah dilaksanakannya pendidikan agama Islam di sekolah negeri. Yang kedua, diakuinya madrasah sebagai bagian dari lembaga pendidikan formal oleh pemerintah. Yang ketiga, Departemen Agama melaksanakan madrasah wajib belajar untuk mengejar ketertinggalan umat Islam dalam pendidikan umum dan keterampilan. Dan yang terakhir, dibentuknya perguruan tinggi agama Islam untuk memenuhi hasrat dan keinginan umat Islam terhadap pendidikan tinggi. Demikian makalah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.